Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, coba perhatikan gambar aktivitas yang ada di pasar tersebut. Mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama? Semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan karena memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Perbedaan agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan bukanlah penghalang untuk dapat hidup berdampingan dalam suatu lingkungan. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kehadiran orang lain. Sahabat cerdas, coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan bahasa. Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas membuat Indonesia kaya dengan kesenian daerah, bahasa daerah, hingga berbagai alat musik. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bangga dan selalu menjaga kelestarian budaya yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya, sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut dapat kita simpulkan sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, namun semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air, atau makna Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak memilih-milih teman ketika harus bekerja dalam kelompok. Kedua, menghormati teman yang berasal dari suku lain walaupun mungkin warna kulit dan bahasa daerahnya berbeda. Yang ketiga, membuka diri untuk mempelajari kesenian daerah dari daerah lain. Sahabat cerdas, dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Sahabat cerdas, coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan beberapa siswa yang sedang mempelajari kesenian daerah. Mempelajari kesenian daerah merupakan salah satu upaya dalam pembangunan sosial budaya. Selain itu,
semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin juga merupakan bagian dari pembangunan sosial budaya. Lalu apalagi upaya manusia dalam pembangunan sosial budaya? Untuk mengetahuinya, simak percakapan antara Benny, Siti, dan Dayu berikut ini. Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar rumah kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak? Acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Sahabat cerdas, iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Sebuah iklan juga harus menggunakan kata-kata yang menarik agar mudah diingat. Sekarang coba kalian ingat kembali iklan yang paling kalian ingat di televisi. Kemudian tuliskan judul iklannya dan juga kata kunci pada iklan.